Shalom, perkenalkan nama saya Esther Novela Dwit, NIM 2020-716. Saya akan menjelaskan juga memaparkan kasus PPL3 mengenai kanker payudara atau breast cancer. Jadi kanker payudara ini merupakan keganasan yang terbanyak kedua setelah kanker serviks atau kanker leher rahim. Di sini saya akan membahas mengenai breast cancer karena kasusnya sangat banyak. Ini adalah kasus yang saya dapatkan di mana ada seorang wanita berumur 43 tahun datang dengan keluhan yang didapat dari anamnesis dan pemeriksaan fisik mengarahkan ke arah kanker payudara. Nah, teman-teman bisa lihat ini kasusnya saya sudah membuat bagan untuk mempermudah kita dalam menentukan suspek diagnosisnya. Kita langsung saja. Yang pertama, Nyonya N berusia 43 tahun, datang dengan keluhan utama ada benjolan sebesar 10 cm pada payudara kiri. Gejala lainnya terdapat retraksi puting, kulit berkerut seperti kulit jeruk, benjolan di aksila, berat badan menurun 5 kilo. Dari riwayat penyakit keluarga, tante dari ibu pasien pernah mengalami kanker payudara dan sudah meninggal. Status obstetri, pasien sedang hamil, gestasi 1, abortus 0, hamil 16 minggu. Riwayat lainnya, pasien mengalami menstruasi atau menarche dini sejak usia 9 tahun. Dilakukan pemeriksaan fisik pada payudara kiri, terdapat massa 10 cm, konsistensinya padat, permukaannya tidak rata, batasnya tidak jelas. Dari sini kita sudah bisa mengetahui bahwa kanker pada payudaranya ini memiliki kemungkinan yang lebih besar ke arah ganas karena memiliki ciri-ciri seperti kanker ganas pada umumnya, yaitu permukaan yang tidak rata, konsistensinya padat, dan batas yang tidak jelas. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang mengarahkan kepada kanker payudara. Jangan melupakan mengenai diagnosa bandingnya karena ada beberapa gejala yang memiliki manifestasi sama seperti kanker payudara. Kemudian dilakukan penilaian komplikasi yang akan dialami oleh pasien, dilakukan staging untuk membantu dalam tata laksana. Nah, ini mind mapping yang saya buat. Untuk definisinya tadi sudah saya sampaikan di awal. Kanker payudara adalah keganasan pada jaringan payudara yang berasal dari epitel maupun epitel ductus maupun lobulusnya. Berdasarkan data pathological base registrasi di Indonesia, KPD menempati urutan pertama dengan frekuensi relatif sebesar 18,6%. Ini data tahun 2010. Kemudian di Indonesia diperkirakan kanker ini 99% paling umum terjadi pada perempuan dan sebanyak 1% pada laki-laki. Nah, untuk klasifikasi dari breast cancer sendiri itu terbagi dua, yang invasif dan non-invasif. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan di patofisiologi yang nanti akan dibagi berdasarkan klasifikasi tersebut. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa kanker secara umum, kanker itu terjadi akibat adanya mutasi dari gen-gen atau mutasi dari sel. Nah, di sini salah satunya mutasi inaktif dari tumor suppressor gen. Sama seperti topik sebelumnya, saya membahas tentang leukemia. Di situ juga terjadi mutasi, permasalahannya terjadi pada tumor suppressor gen. Kali ini terjadi mutasi pada tumor suppressor gen, kemudian akan terjadi proliferasi sel. Jadi awalnya cuma satu yang terjadi mutasi, lama-lama dia menjadi banyak proliferasi. Setelah itu dia akan mengubah dari DNA. Kemudian mutasi ini mengubah DNA dari proto-onkogen menjadi onkogen. Itu sudah mengarah ke yang tidak normal. Kemudian mutasi ini akan lama-lama dia semakin berat dan menimbulkan yang namanya kanker yang tidak terkontrol. Nah, ini gambarannya jadi normal epitel, kemudian terjadi perubahan dari tumor suppressor gen tadi, misalnya dari mutasi, maka lama-lama dia akan bertumbuh menjadi yang in situ dulu. Jika tidak ditangani dengan baik, ini biasanya masih pada kanker yang jinak, namun jika tidak ditangani dengan baik terus berkembang seperti pada kasus, dia akan menjadi invasif, menjadi ganas, dia akan invasif, kemudian dia akan melakukan ekstravasasi
dari yang ada sel tumor ini, kanker ini dia akan masuk ke dalam vaskular atau pembuluh limfatik dan kemudian di bawah ke organ lain seperti paru, tulang, otak, dan juga hati. Ini yang disebut sebagai metastasis jauh. Next, ini untuk yang lebih jelasnya teman-teman bisa lihat bagian ini. Tapi saya tidak akan menjelaskan semuanya. Ini masih sama seperti tadi karena genetik, biasanya orang dengan genetik histori, seperti pada kasus tantenya mengalami kanker payudara, otomatis dia juga memiliki resiko untuk terkena kanker payudara. Kemudian karena pajanan estrogen yang panjang atau lama, dan lifestyle yang buruk, ini juga akan menyebabkan seseorang mengalami breast cancer. Yang terbagi dua, ada non-invasif dan invasif. Yang non-invasif ada yang DCIS atau ductal carcinoma in situ. Ini yang tadi pertumbuhannya masih di dalam, masih berbatas tegas, masih lunak, dan ya pokoknya masih bisa dikatakan jinak. Kemudian lobular carcinoma in situ. Kalau yang invasif, ini terbagi atas invasif ductal carcinoma, ini paling sering 80%, dan invasif lobular carcinoma. Kemudian ada inflammatory carcinoma, dan Paget disease, dan ini paling jarang yaitu karsinoma pada laki-laki. Next, untuk tanda-tanda klinisnya yang bisa diketemukan pada kasus tadi, itu teman-teman lihat ada beberapa yang ditemukan, ada perabaan yang kasar, yang tidak teratur, itu semua karena invasifnya. Jadi dia sudah berinvasif dan bertumbuh sangat cepat, kemudian menginvasi bagian ductus dan lobular sehingga permukaannya saat dipalpasi itu terasa sangat keras, padat, dan tidak beraturan. Mohon maaf teman-teman jika ada suara yang berisik. Selanjutnya, jika dilakukan pemeriksaan mamogram, itu akan dilihat adanya spikulat apparent atau tampak ada spikulat. Kemudian menyebabkan skin dimpling, tadi pada kasus juga ada. Ini karena permasalahan pada ligamen Gopher. Kemudian ada nipple retraksi atau penarikan pada puting payudara. Ini karena permasalahan pada ductus lactiferus yang berada di bawah puting. Kemudian juga menyebabkan pengeluaran discharge, dan penyebab lain dari breast cancer ini juga menyebabkan adanya inflamatory sitokin. Sitokin ini kemudian dihasilkan dan menyebabkan vasodilatasi pada pembuluh darah yang akan bermanifestasi pada kemerahan pada payudara. Kemudian infiltrat ini juga masuk pada pembuluh limfatik, kemudian akan menyebabkan udem atau akumulasi cairan di bawah kulit yang menyebabkan manifestasi kulit jeruk. Kemudian inflamasi juga menyebabkan breast pain atau nyeri, dan ada skin ulcerasi atau nekrosis, dan nodul yang immobile. Next. Itu untuk patofisiologi. Next, untuk penegakan diagnosis, itu bisa dilakukan dengan menggunakan FNAB atau fine needle aspirasi biopsi atau core biopsi. Kemudian bisa juga dilakukan USG payudara. Kemudian bisa dilakukan mamogram, tapi ini biasanya tidak dilakukan jika dalam pemeriksaan fisik sudah ditemukan adanya benjolan. CT scan fototoraks MRI ini dilakukan pada untuk melihat adanya metastasis jauh. Untuk klasifikasinya itu menggunakan TNM AJCC 2010 edisi 7 tahun 2010. Di sini saya masukkan intinya adalah kalau bicara tentang NT berarti itu tentang tumornya, ukuran tumornya sudah berapa besar. Kalau pada kasus ukuran lebih dari 10, lebih dari 5, itu masuk pada T4. Jadi bisa dikatakan dia sudah T4. Untuk N-nya karena sudah ada metastasis ke limfa nodul dengan pembesaran pada aksila, maka N-nya N1 dan M-nya masih M0 atau belum diketahui sebelum dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Dia bisa dikatakan pasien ini mengalami sudah bisa di staging masuk pada stadium 3B yaitu T4, N1 dan M0. Next. Selanjutnya untuk diagnosis banding dan komplikasi. Untuk komplikasinya di sini untuk komplikasi dari kemoterapi itu ada beberapa. Sebenarnya untuk kemoterapi sendiri itu permasalahannya biasanya komplikasi pada menopause yang gangguan pada kesuburan, rambut rontok, kemudian kalau pembedahan atau selanjutnya untuk radiasi
biasanya permasalahannya juga sama rambut rontok. Kalau terapi hormonal biasanya permasalahannya tuh ada hot flashes, keputihan, dan lelah. Kemudian untuk komplikasi pada pembedahan biasanya infeksi, kemudian permasalahan kosmetik. Apalagi jika dilakukan pembedahan masektomi, payudara dipotong. Next, untuk diagnosa bandingnya ada fat abscess, mohon maaf, ada breast abscess, ada fat necrosis, fibroadenoma, dan mastitis. Ini memiliki gejala dan manifestasi yang mirip seperti breast cancer. Untuk tata laksananya ada neoadjuvan, utama, dan adjuvan. Teman-teman bisa lihat kalau neoadjuvan biasanya diberikan kemoterapi dan hormonal terapi. Kalau terapi utama yaitu pembedahan bisa dilakukan breast converting surgery atau BCS dan MRM atau modified radical mastectomy. Untuk adjuvannya dikasih kemoterapi, hormonal terapi, targeting terapi, dan terapi lainnya. Kemudian untuk nutrisi, teman-teman bisa memberikan tata laksana farmakologi yaitu nutrisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Untuk nutrisi ini, teman-teman bisa memberikan kecukupan gizi. Jadi mulai dulu screening gizinya bagaimana, kemudian diterapi sesuai. Next, untuk rehabilitasi, berarti dilakukan rehabilitasi biasanya setelah dilakukan kemoterapi atau tata laksana farmakologi, itu terjadi beberapa komplikasi, jadi perlu adanya rehabilitasi. Dan rekonstruksi seperti pemasangan silikon, itu kalau yang implan. Kalau yang dari otot-otot dari tubuh berarti biasanya dilakukan flap latissimus. Untuk promosi dan preventif, ini yang sangat penting sebenarnya teman-teman, yaitu sadari arus sadanis, sadari dilakukan pemeriksaan payudara sendiri, sadanis dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan, dan yang terakhir mamografi. Untuk langkah-langkahnya, untuk screening dari mamografi tadi, bagi yang berusia lebih dari 40 tahun dilakukan 1-2 tahun sekali. Ini adalah gambaran perlakuannya. Ini memiliki sensitivitas 75-90 dan spesifitas yang tinggi. Jadi sangat penting untuk dilakukan sedini mungkin untuk mendeteksi adanya breast cancer. Untuk sadari dan sadanis, dilakukan dengan melepaskan semua pakaian yang melekat pada tubuh, berdiri depan cermin, kemudian dilihat apakah ada kelainan, angkat kedua tangan dan amati apakah ada kelainan, membungkuk di depan cermin dan lihat apakah payudaranya menggantung sama atau tidak, kemudian menggunakan ujung-ujung jari. Jadi ujung-ujung ini, dua ruas jari ini, teman-teman gunakan untuk melakukan perabaan atau palpasi. Mulai dari ujung aksila, berputar searah jarum jam, ke bawah, mengelilingi semua area payudara, sampai selesai. Begitu juga dilakukan pada payudara yang sebelahnya. Setelah dilakukan pemeriksaan tadi, lanjutkan dengan menekan kedua puting. Apakah ada discharge atau cairan yang keluar atau tidak. Kemudian itu dilakukan lagi pada posisi berbaring dengan mengalaskan kain atau bantal di bawah pundak. Oke, ini referensi yang saya gunakan. Teman-teman jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan sadari rutin bagi semua wanita berusia 20 tahun ke atas, dan itu dilakukan 7-10 hari setelah menstruasi. Jadi menstruasinya hari pertama tanggal 1, bisa dilakukan hari ke-7 sampai hari ke-10, atau hitungannya hari pertama menstruasi, 1 minggu setelah menstruasi dilakukan. Teman-teman jangan lupa melakukan sadari dan diingatkan untuk memeriksakan keadaan payudaranya dengan menggunakan mamografi. Dan itu referensi yang saya gunakan. Terima kasih dan selamat siang.